Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu jalla jalaluh, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Allah telah memberikan kesempatan kepada kita berupa umur yang panjang, sehingga kita bisa merasakan berada pada hari-hari yang sangat Allah cintai jika kita beramal saleh di dalamnya, yakni kita masih berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Imamul Mursalin, pemimpinnya para rasul, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan beliau merupakan khairul anam, yakni sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wasalamuhu. Semoga juga tercurahkan kepada seluruh para sanak famili beliau, kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam wal iman, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu, berjumpa, tentunya dalam rangka untuk talabatul ilmi, belajar tafaqquh fid din, yakni berusaha memahami agama kita dengan cara mempelajari bagian dari ilmu din, ilmu agama, yakni al-ahadits, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh al-Imam Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yakni hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih berada pada hadis yang ke-8. Kemarin kita telah membacakan matannya dan sebahagian saya sudah terangkan tentang penjelasan hadis tersebut, dan juga ada beberapa faedah yang telah saya sampaikan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Untuk murajaah, mengulang kembali agar pembelajaran kita masih terkoneksi, menyambung. Karena kita bertemu hanya sebulan sekali, saya khawatir lupa hadis yang ke-8 apa judulnya gitu. Kemarin kita membahas tentang yakni perintah untuk memerangi kaum yang enggan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Saya akan bacakan kembali hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an uqatilan nas, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi, Allah ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar illallah, kecuali Allah saja, wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, kemudian mereka menegakkan, mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan mereka menunaikan, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan apabila mereka, manusia tersebut, telah melakukan, yakni bersyahadah, mengucapkan 2 kalimat thayyibah, syahadatain, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, niscaya yakni darah-darah mereka, harta-harta mereka terjaga dariku, dilindungi oleh Islam, illa bihaqqil Islam, kecuali jika memang itu telah menjadi hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya, yakni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah kata-kata umirtu, aku diperintah, menunjukkan Rasulullah adalah manusia abduhu, yakni hamba Allah yang terkena hukum larangan al-halal wal haram, sehingga Rasulullah mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Tentunya tidak ada yang bisa melarang dan memerintahkan Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak memerintahkan dan melarang adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan Rasulullah juga adalah sebagai abduhu, hamba Allah, makmurun yang diperintah oleh Allah, terkena beban syariat Islam. Namun beliaulah sebagai pembawanya yang memberikan contoh kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. An uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Tentunya memerangi tidak harus membunuh. Karena di dalam al-lughatul arabiyyah ada qatala yuqatilu, memerangi. Ada qatala yaqtulu, membunuh. Tidak setiap peperangan harus membunuh. Maka Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka mau bersaksi, yakni masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadatain, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka tidak mau, maka mereka harus membayar jizyah, membayar upeti, pajak. Maka mereka disebut dengan kafir zimmi, kafir yang berada di bawah, yakni pemerintah Islam. Nanti ada kafir muahad, kafir yang mengadakan perjanjian, seperti para dubes, ya, negara-negara kafir, mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, itu namanya kafir muahad. Ada kafir musta'man. Ada orang kafir yang datang ke negeri kita meminta keamanan. Ya, itu kafir musta'man dan harus dilindungi. Dan yang wajib diperangi adalah kafir harbi. Jadi dalam Islam, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, tidak semua orang kafir harus kita perangi. Siapakah yang harus diperangi? Yakni kafir harbi, yang memerangi, merongrong kaum muslimin. Itu yang wajib diperangi. Tapi kalau mereka menyerah, mengibarkan bendera putih, mau mengikuti aturan Islam, siap bayar pajak, upeti, jizyah, maka dia disebut dengan kafir zimmi. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ketika seseorang telah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tatkala itu dia telah menjadi seorang muslim. Maka dianjurkan untuk segera, yakni mandi janabah, mandi janabat, mandi besar. Ya, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun ada sebagian ulama dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau lebih memandang hukumnya wajib mandi janabah bagi orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Namun wallahu ta'ala yang lebih tepat adalah
hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, setelah dia bersyahadat, maka tentunya wajib dia mendirikan salat. Bukan hanya sekedar bersyahadat saja tapi tidak mau melaksanakan syarat Islam yang besar. Bahkan salat ini merupakan tiang agama yang Rasulullah mengatakan Rasul Amril Islam. Segala urusan semuanya telah ada dalam Islam, dari yang terbesar sampai yang terkecil, yang paling remeh telah diatur oleh Islam. Wa imaduhu shalah, dan tiang agama pilarnya adalah as-salatu, yakni salat. Oleh karena itu jika ada satu bangunan yang tanpa tiang, ataupun ada tiang tapi tiangnya yakni tidak kokoh, mudah roboh, maka akan hancur bangunan tersebut. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau yakni ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullah alaihi, kemudian beliau pun bersimbah darah. Kemudian dibawa oleh Abdullah ibn Abbas dan para sahabatnya, yakni menuju ke rumah Umar bin Khattab untuk diadakan perawatan. Setelah itu apa? Umar mengatakan, salatlah kalian, salatlah kalian, yakni salat subuh terlebih dahulu. Kemudian pun mereka salat. Tak lama Umar pingsan karena banyak sekali darah yang mengalir dari perutnya. Kemudian tidak lama Umar siuman, para sahabat sudah berada di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Umar bertanya lagi, "Salaitum? Kalian sudah salat?" Maka para sahabat mereka mengatakan, "Qalu salaina." Ya, kami telah salat subuh. Maka Umar mengatakan, "Wallahi demi Allah, la islama liman tarakas salah." Demi Allah, tidak ada keislaman bagi seseorang yang dia meninggalkan salat. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, lihatlah bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memperhatikan yakni tentang pentingnya perkara salat. Sekalipun beliau saat itu sedang berada di penghujung usianya, sedang mengalami sakaratul maut, tetap memperhatikan salat. Dan yang kedua, ketika Umar mengatakan wallahi la salat la islama liman tarakas salah, demi Allah tidak ada keislaman bagi seseorang yang meninggalkan salat. Dan perkataan ini disaksikan, diperdengarkan, yakni oleh Umar bin Khattab kepada bahkan sejumlah para sahabat seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an, dan mereka diam, menunjukkan apa? Mereka sepakat. Dan inilah yang disebut dengan ijma' sahabi. Kalau sekiranya perkataan Umar tidak benar, pasti sudah dikanter, ya sudah ditentang oleh sahabat yang lain. Namun mereka sukut, diam, menunjukkan apa? At-takrir, yakni menyatakan benar apa yang diucapkan, menyatakan setuju dengan apa yang diucapkan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka seseorang tidak hanya cukup mengucapkan kalimat syahadatain, tetapi dia harus mendirikan salat. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, yakni hendaknya seseorang membayar zakat.
Tentunya zakat yang dimaksud adalah zakatul mal, yakni zakat harta, bukan zakatul fitri, bukan zakat fitri yang kita keluarkan di bulan Ramadan dengan beras atau uang, bukan. Tetapi zakat yang dimaksud adalah zakatul mal, zakat harta. Bisa berupa zakat ziraah, pertanian, ada zakat tijarah, perdagangan, ada zakat al-bahaim, yakni hewan ternak, dan itu semuanya diatur oleh Islam, dan ini wajib hukumnya dikeluarkan ketika telah mencapai nisabnya, kemudian mencapai haulnya. Kita ambil contoh misalkan, yakni zakat bahaim, zakat hewan ternak. Ada seseorang punya kambing, yakni sebanyak 40 ekor kambing ataupun domba, dipiara, diternak, dirawat, ya, sampai 1 tahun lamanya. Dari 40 ini bertambah, ada yang beranak sampai 50, maka wajib dikeluarkan, dikurbankan 1 ekor kambing. Itu yang disebut dengan zakat al-bahaim, al-an'am, hewan ternak. Ya tentunya ini hewannya khusus, enggak setiap hewan. Pengusaha leleknya dizakatin gitu ya, enggak masuk ini. Ya, zakatnya hewannya khusus, al-bahaim. Itu salah satu contoh saja. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang punya hewan kambing 40 ekor, ternyata mendekati 1 tahun, mau 1 hari lagi ada yang mati, ternyata sisa 39, maka tidak wajib, yakni zakat bahaim 1 ekor kambing ataupun domba. Tentunya nggak boleh dimanipulasi. Wah, dikit lagi mau zakat nih, dijual misalkan jadi 39, atau sengaja-ngaja ya disembelih buat dia, keluarga. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentang zakat, ini tentunya zakat dan salat ini harus setara, harus sama-sama, karena setiap perintah dalam Al-Quran itu selalu beriringan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Di dalam Al-Quran seluruhnya hampir, yakni kata salat beriringan dengan zakat. Artinya apa? Jika seseorang salatnya benar tapi nggak bayar zakat, maka salatnya la yanfa', tidak bermanfaat. Atau sebaliknya, orang kaya salatnya malas tapi zakatnya rutin, bukan hanya 2,5%, bisa 3%, bisa 5% dari hartanya, tapi kagak salat, sama saja la yanfa', tidak berguna. Karena antara salat dengan zakat memiliki hubungan yang sangat erat. Karena perintah dalam Al-Quran hampir beriringan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Maka ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, tragedi peristiwa pertama yang terjadi pada kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum dan para sahabat yang lain, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, maka ada kabilah-kabilah Arab Jazirah Al-Arabiyah, mereka murtad, keluar dari Islam, benar-benar keluar dari Islam, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan ada sebahagian mereka tetap Islam tapi tidak membayar zakat. Menurut mereka zakat itu wajib ketika Nabi ada. Ketika Rasulullah telah wafat, maka nggak bayar zakat lagi. Maka yang pertama kali ditegakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau membentuk ada 11 pasukan, 11 kelompok yang siap memerangi orang-orang yang mani'uz zakah, yang menentang, enggan, tidak mau bayar zakat. Ya, karena jumlahnya cukup banyak. Sampai-sampai dibentuk ada 11 pasukan khusus untuk memerangi orang-orang Arab Jazirah Al-Arabiyah yang enggan, yang enggak mau bayar zakat atau mereka murtad keluar dari Islam. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini diterangkan kenapa Rasulullah menjelaskan hanya 3 saja. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, mengucapkan kalimat syahadatain, mendirikan salat, kemudian apa? Membayar zakat. Tapi Nabi tidak menyebutkan puasa Ramadan atau pergi haji. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i hafizahu ta'ala hifzan taman, karena yang namanya saum Ramadan dan juga haji ke Baitullah itu waktunya khusus, tidak setiap hari, ya. Tidak setiap saat. Kita puasa Ramadan harus ketemu bulan Ramadan. Kita ingin pergi haji harus ketemu bulan Zulhijjah. Adapun mengucapkan kalimat syahadatain harus setiap hari kita ucapkan, yakni ketika kita salat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bertasyahud. Kita salat setiap hari. Zakat setiap orang berbeda-beda, yakni apa? Nisabnya, haulnya. Makanya nggak ada itu zakat. Biasanya orang mengeluarkan setiap Ramadan. Padahal zakat itu bukan harus dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Kenapa? Bisa jadi seseorang dia punya harta, yakni sejumlah 85 gram emas, zakat mal, misalkan di bulan Muharram. Ya, ini hitungannya bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Maka dia wajib mengeluarkan zakat mal, yakni 1 tahun ke depan, jika harta tersebut tidak berkurang. Ya, kalau bertambah wajib ya dikeluarkan. Kalau masih tetap 85 gram emas, tetap wajib mengeluarkan zakat mal di bulan Muharram yang tahun depan. Itu si A, si B, dia punya harta, ya harta lain misalkan bertepatan pada bulan Safar, maka dia wajib mengeluarkan yakni zakat malnya di bulan Safar. Maka setiap hari, ya setiap bulan ada saja orang-orang yang wajib zakat mal. Paham sampai sini insyaallah ya? Jadi Nabi menyebutkan 3 hal ini karena ini setiap hari bisa terjadi. Bahkan bukan bulan, tanggalnya bahkan. Antum nyelengin duit nih, ya di ATM ada berapa juta, celengan berapa juta, ada emas berapa gram, itu digabungkan itu. Ya, yang di ATM ada 20 juta. Emas ada berapa gram, dirupiahkan berapa, ternyata nominalnya sampai misalkan 1 gramnya 1 juta, berarti nominalnya ternyata sampai berapa? Ada 85 juta. Tabungan 20 juta, emasnya berapa, kemudian punya uang cash berapa gitu ya. Digabungkan 85 juta, tanggal 17 Zulqa'dah, nanti dikeluarkan lagi, bukan langsung dikeluarkan, disimpan dulu tuh. Sampai 1 tahun. Tanggal 17 Zulqa'dah baru dikeluarkan. Ya. Baru dikeluarkan. Dicatat seperti itu. Ingat, tapi jangan dimanipulasi lagi. Wah, dikit lagi 17 Zulqa'dah. Dia jajan. Dia pelesiran, ya, jalan-jalan. Berkurang otomatis duitnya.
nggak zakat itu nggak wajib zakat kalau memang berkurang. Tapi hati-hati jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan ya manipulasi. Ya, itu tentunya Allah Maha tahu dan nanti terkena hukum di akhirat. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yakni fa idza fa'alu dzalika asamu minni. Jika mereka telah melaksanakan hal tersebut, maka mereka terjagalah darahnya dan hartanya. Artinya apa? Darah dan harta kaum muslimin yang telah mengucapkan syahadatain, mendirikan salat, membayar zakat atau muslim secara umum, maka harta dan jiwa mereka terjaga, tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Tidak boleh harta kaum muslimin dirampas. Tidak boleh darah kaum muslimin ditumpahkan walaupun setetes. Ini sangat dijaga oleh Islam. Ya, bahkan sampai-sampai dalam hadis qudsi, yakni Rasulullah bersabda, Allah berfirman, inna qatlal mu'min ahwanu 'alallah zawalud dunya ahwanu 'alallah min qatlil mu'min. Ya, yang Allah katakan bahwasanya zawalud dunya, hancurnya dunia ini, ya, ahwanu 'alallah, lebih ringan bagi Allah, lebih ringan, lebih sepele bagi Allah min qatlil mu'min, daripada terbunuhnya yakni jiwa seorang mukmin. Maka kita nggak boleh itu ya berantem sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Maka adik-adik ini yang masih suka tawuran, anak STM, SMA, bahkan SMP sekarang ikut-ikutan, ini suka tawuran, subhanallah. Bawa CR, tahu CR Pak ya? Celurit. Bawa SM, tahu SM? Samurai gitu ya. Itu panjang-panjang, subhanallah. Ya, anak-anak kemarin sore bawa kencur. Ya, di tempat saya Jakarta tinggal itu bukan lagi malam, sore kemarin ya, pada asar ada tawuran. Anak-anak SMP. Subhanallah. Ini hati-hati, darah kaum muslimin terjaga. Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang mukmin satu orang. Bagaimana jika yang dibunuh 1, 2, bahkan ratusan orang? Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian illa bihaqil Islam, kecuali memang ada hak-hak Islam yang harus ditunaikan. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yakni misalkan ada orang yang berzina, yang sudah menikah, maka jika tegak hukum Islam, maka orang yang berzina dia wajib dibunuh dengan cara dirajam, digali tanah, ya, dimasukkan setengah tubuhnya, kemudian diikat, dilemparin pakai batu sampai meninggal. Itu pembunuhan. Itu dibenarkan dalam Islam jika dia melakukan perzinahan, dan ini jika sudah sama-sama menikah. Atau hukum kisos, dia membunuh, maka hukumannya dibunuh lagi. Itu bihaqil Islam. Seperti yang terjadi misalkan kepada orang-orang Khawarij yang mereka membunuh Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka mereka diterapkan hukum kisos. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an.
Tentunya hukum rajam, qisas yang lainnya itu harus ditegakkan oleh ulil amri, pemimpin kaum muslimin, khalifah, bukan individu, bukan partai, bukan lembaga LSM, bukan, jika tegak syariat Islam. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungannya, ini perhitungan tentang pahalanya, itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, sebagai faidah, yakni tambahan saja, karena pensyarah ini menjelaskan yakni hukum sunat. Ya, hadis ini bisa diambil jadi hukum sunat ini. Ya. Menumpahkan darah hukumnya haram. Ya, Pak ya. Kalau disunat keluar darah enggak tuh? Keluar darah ya. Berarti disunat boleh enggak nih? Hah? Kan mengeluarkan darah. Ya. Orang yang sudah sholat, kemudian bayar zakat, atau muslim lah secara umum, nggak boleh ditumpahkan darahnya walaupun setetes, tanpa hak. Sekarang disunat, itu darahnya lumayan banyak itu. Boleh nggak? Nah, boleh. Padahal asalnya menyakiti atau mengeluarkan darah itu nggak boleh. Nah, berarti apa? Para ulama mengatakan hukum sunat wajib. Karena tidak boleh sesuatu yang haram kemudian jadi boleh, kecuali harus hukum tersebut apa? Wajib. Ya, jadi yang belum sunat harus sunat nih Pak ya. Iya. Orang kafir udah tua bangka masuk Islam harus disunat gitu. Ya walaupun udah alot-alot lah nggak apa-apa gitu ya. Pakai kampak. Wah. Mumpung Idul Adha Pak ya, pakai talenan tuh ya. Nah, ini diperhatikan ini. Dari hadis ini para ulama mengatakan melukai kaum muslimin haram hukumnya. Boleh menumpahkan darah jika memang itu hak seorang Islam, ya hakul Islam, atau ada dalil yang mewajibkannya. Nah, berarti menunjukkan sunat ini hukumnya wajib. Karena menumpahkan darah hukumnya haram, tidak bisa yakni menumpahkan darah kecuali harus ada hukum yang mewajibkannya baru boleh. Nah, ini artinya apa? Hukum sunat wajib bagi perempuan dan juga bagi laki-laki. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Itu sebagai faidah saja, tambahan dari apa yang disebutkan oleh para syurahul hadis. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sudah masuk waktu salat Isya? Masya Allah. Ya udah, nanti lagi kita lanjut. Mungkin ba'da salat Isya langsung kita buka sesi soalun wa jawabun. Syukran katsiran wa jazakumullahu khair. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.